Meski hubungannya dengan Rusia sedang memanas, Amerika Serikat masih mengimpor produk pupuk cair dari Rusia. Sebuah kapal tanker yang membawa produk pupuk cair dari Rusia akan tiba di AS dalam waktu dekat. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dilansir Jumat 22 Juli. Pengiriman pupuk ini dilakukan pada saat kekhawatiran soal harga pupuk global yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan pangan. Sumber dan data Refinitiv Icon menunjukkan kapal tanker berbendera Liberia, Johnny Ranger, dijadwalkan tiba di New Orleans pada hari Senin. Kapal ini membawa sekitar 39.000 ton larutan urea, amonium nitrat. Pupuk yang diproduksi dengan menggabungkan urea, asam nitrat, dan amonia. Muatan pupuk di kapal itu dipasang bulan lalu di St. Petersburg, Rusia. Rincian tentang penjualan dan pembeli tidak segera tersedia. Departemen Keuangan AS dan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pun menolak berkomentar. Pemerintahan Presiden Joe Biden sendiri memang belum memasukkan daftar hitam komoditas pertanian Rusia, termasuk pupuk setelah invasi Ukraina. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika Serikat tidak pernah memberikan sanksi makanan atau barang pertanian dari Rusia. Tidak seperti pemerintah Rusia, kami tidak tertarik mempersenjatai makanan untuk menciptakan krisis kemanusiaan dengan mengorbankan populasi yang rentan, kata pejabat tersebut. Namun sejauh ini umumnya banyak bank dan pedagang AS menghindari pasukan Rusia karena takut melanggar aturan yang berubah dengan cepat. Rusia dan Ukraina adalah eksportir utama pupuk yang menjadi kunci untuk menjaga hasil pertanian jagung. Kedelai, beras, dan gandum di seluruh dunia tetap terjaga. Petani telah mengurangi penggunaan pupuk karena harga yang tinggi dan memangkas luas lahan yang akan mereka tanam. Sanksi non-makanan AS akan tetap berlaku sampai Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang di Ukraina, tambah orang itu. Minggu ini Komisi Perdagangan Internasional AS mencabut biaya anti-dumping dan anti-subsidi yang besar dan kuat atas pupuk urea, amonium nitrat dari Rusia dalam upaya untuk mengurangi kekurangan pupuk dan kenaikan harga. Pertemuan hari Jumat di Istanbul akan menandai langkah pertama untuk memecahkan krisis pangan saat ini, kata Cavusoglu. Bersambung ke halaman berikutnya, langsung klip, meski begitu, perang tetaplah bergejolak. Di Ukraina, pertempuran terus berlanjut di timur Ukraina. Hal ini menggarisbawahi permusuhan dan ketidakpercayaan yang mendalam antara dua negara tersebut. Seorang penasihat Presiden Ukraina mengatakan tidak akan menandatangani dokumen apapun dengan Rusia, melainkan hanya kesepakatan paralel tentang ekspor biji-bijian dengan PBB. Blokade Laut Hitam oleh armada Angkatan Laut Rusia telah memperburuk gangguan rantai pasokan global dan memicu inflasi tinggi dalam harga pangan dan energi. Sekitar 20 juta ton biji-bijian diperkirakan terjebak dalam gudang penyimpangan silo di Odessa, Ukraina. Lusinan kapal pengangkut juga telah terdampar di pelabuhan gegara serangan Rusia. PBB dan Turki telah bekerja selama 2 bulan untuk menengahi kesepakatan ini. Turki anggota NATO yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, mengendalikan selat yang mengarah ke Laut Hitam dan telah bertindak sebagai mediator dalam masalah ekspor biji-bijian. Uni Eropa melunak enggan batasi ekspor pupuk dan bahan makanan dari Rusia dalam sanksi anti-Rusia. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi kepada Rusia, termasuk larangan ekspor sejumlah produk negeri beruang merah. Selain Amerika Serikat, UE juga merupakan organisasi yang menentang keras invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun ternyata sanksi UE terhadap Rusia tidak berlaku pada ekspor pupuk dan bahan makanan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell mengatakan bahwa sanksi Eropa tidak akan berisi pembatasan langsung pada ekspor pupuk dan bahan makanan. Setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, Borrell menekankan sanksi anti-Rusia terbaru yang disepakati oleh para Menteri Luar Negeri Uni Eropa tidak berisi tentang hal itu. Kebijakan tersebut tertuang dan dianggap sebagai versi perbaikan dari paket sanksi saat ini yang efektif diberlakukan. Dia mengatakan bahwa sejak awal pemberlakuan, sanksi makanan dan pupuk benar-benar keluar dari paket sanksi. Jika ada kepatuhan yang berlebihan, jika ada penghindaran pasar oleh beberapa pelaku ekonomi dan keuangan, kami mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada dalam tindakan pembatasan kami yang mencegah ekspor dan pembayar makanan dan pupuk, katanya melansir dari TASS. Kata Borrell, menurut UE, semua masalah pangan global hanya disebabkan oleh pemblokiran ekspor biji-bijian akibat konflik di Ukraina. Dia juga menyatakan harapan bahwa Rusia, Ukraina, dan Turki akan mencapai kesepakatan pada pembicaraan Istanbul tentang ekspor gandum dari Ukraina melalui laut. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa krisis pangan di dunia muncul jauh sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, dan khususnya disebabkan oleh pandemi virus corona dan salah perhitungan negara-negara barat. Namun dia mencatat bahwa situasi saat ini telah memperburuk. Krisis pangan dan sanksi barat telah menjadi salah satu alasan utama terganggunya pasokan makanan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan sanksi Uni Eropa tidak akan membatasi atau
memblokade ekspor pupuk dan bahan makanan Rusia. Moskow sempat menuding sanksi Barat yang memicu krisis dengan pangan global saat ini. Borrell menjelaskan, sejak awal pemberlakukan paket sanksi terhadap Rusia, produk atau bahan makanan dan pupuk benar-benar dikecualikan. Jika ada kepatuhan yang berlebihan, jika ada penghindaran pasar oleh beberapa pelaku ekonomi dan keuangan. Kami mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada dalam tindakan pembatasan kami yang mencegah mereka mengekspor serta membayar makanan dan pupuk Rusia, katanya setelah menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin 18 Juli. Dikutip laman kantor berita Rusia TASS. Borrell menilai krisis pangan global saat ini terjadi karena adanya blokade ekspor gandum akibat konflik di Ukraina. Dia berharap Rusia, Ukraina, dan Turki akan mencapai kesepakatan terkait pembentukan koridor gandum dalam pembicaraan di Istanbul. Tayyip Erdogan melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka membahas tentang krisis di Ukraina, terutama soal pembentukan koridor gandum via Laut Hitam. Pada kesempatan tersebut, Erdogan menekankan tentang sudah saatnya sebuah tindakan diambil untuk mengimplementasikan rencana PBBP perihal pembentukan koridor ekspor gandum. Selain itu, Erdogan pun kembali menyerukan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dengan cara damai dan adil lewat perundingan. Dia mengatakan Turki siap membantu proses negosiasi antara kedua negara.